Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat itu jemaah sholat maghrib masjid Al-Ikhlas dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita selalu memperbaiki diri kepada Allah atas nikmat rahmat hidayah diberikan, sehingga diberikan kesempatan untuk kepada Allah, salah satunya melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Dan diteruskan dengan kajian himpunan tulisan kajian Muhammadiyah. Salam semoga tetap dilimpahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan Rasulullah Muhammad ini kita semuanya sebagai umat beliau istiqomah berbuat hasanah kepada beliau. Baik, dari sini sudah nanti melanjutkan kajian tuntunan putusan kajian Muhammadiyah. Saat ini tentang al-adillah, dalil yang mana terdapat al-iman bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir atau hari kemudian itu. Jadi kemarin kita bahas al-iman bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Sekarang tentang dalilnya, tentang dalil yang mana menguatkan bagaimanakah kita mempercayai tentang iman kepada hari akhir itu. Nah, di halaman 58 nomor 54, 55 dan seterusnya nanti. Nah, di nomor 54 itu di surat At-Taghabun ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu. Orang-orang kafir. Nah, ini begitu. Za'ama itu artinya beranggapan dengan kekuatan yang sifatnya ada dalam hatinya tadi. Nah, apa yang dia bilang, apa yang dia katakan, beranggapan orang-orang kafir ini Allah yub'atsu. Allah itu artinya tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin, pasti tidak mungkin. Yub'atsu, dibangkitkan. Jadi orang-orang kafir ini, kalau kita orang beriman pasti percaya bahwa itu nanti ada hari akhir, kemudian semua umat manusia dibangkitkan.
Tapi orang kafir ini mengatakan firman Allah tadi dipertegas ja'alan ladzina kafaru an la yub'atsu. Mereka benar-benar beranggapan bahwa orang kafir ini beranggapan tidak mungkin manusia semua ini dibangkitkan. Berarti bahwa mereka ini tidak percaya kepada hari akhir. Makanya logikanya mereka pakai logika. Orang yang sudah mati, yang badannya sudah hancur, dimakan cacing tanah, dimakan hewan-hewan yang ada di dalam tanah dan hancur semua, tidak mungkin dikumpulkan dan dibangkitkan. Itu kan mustahil. Itu kata mereka orang-orang kafir. Makanya dikatakan bahwa orang kafir ini beranggapan tidak mungkin dibangkitkan karena memakai akal lagi. Karena orang beriman pasti percaya dengan itu. Nah, di surat Yasin ayat 51 sampai 53 Allah berfirman tentang zaman ini tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis-suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Qalu ya waylana man ba'athana min marqadina. Hadza wa'dar rahman wa sadaqal mursalun. In kana illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'ul ladaina muhdarun. Nah, dalam surat Yasin ayat 51 sampai 53 ini dikatakan dalam Al-Quran difirmankan oleh Allah wa nufikha fis-sur, dan tatkala ditiupkan sangkakala. Sangkakala itu berarti tidak bisa kita bayangkan. Apa itu? Sangkakala ibaratnya ya sangkakala. Jadi tiupan terhadap sangkakala tadi, ya kan? Bisur, sangkakalanya tadi ketika ditiup, disebut, jawabannya begitu, ditiup oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah. Fa'idza minal ajzaz, maka ketika itu mereka yang ada di dalam al-ajzaz, kuburan. Jadi tatkala ditiupkan sangkakala dan mereka yang ada di dalam kubur, ketika mendengarkan itu tadi sangkakala yang ditiupkan oleh malaikat itu, ila rabbihim yansilun, kepada Tuhan mereka bertugas untuk bangun. Jadi ketika dalam kubur mendengar tiupan sangkakala tadi, maka mereka cepat-cepat bangun dari kuburnya tadi untuk bangkit bergegas. Kepada siapa? Ila Rabbi, kepada Tuhan mereka. Siapa Tuhan mereka itu? Allah. Jadi ternyata orang iman, orang kafir ini barulah mereka mengatakan yang orang kafir ternyata ada Tuhan. Bergegas mereka bangun, dibangunkan dari alam kubur, dibangkitkan. Sembari mereka mengatakan kata Allah, diceritakan, qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Celaka bagi kami. Nah, itu bahasanya. Ya wailana, mereka mengatakan bundel.
celakalah bagi kami. Man ba'atsana min marqadina layya, siapa yang membangkitkan dari tidur kami, dari di alam kubur ini. Ini ada apa ini? Marqadina, dari tidur yang ada di dalam alam kubur ini ada apa ini? Nah, kemudian mereka baru percaya. Hadza ma wa'ada Rahman. Ternyata inilah yang pernah dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Pemurah Ar-Rahman. Jadi mereka baru percaya bahwa ternyata benar-benar ada Tuhan yang Maha Pemurah Pengasih yang dulu pernah menjanjikan kepada kami akan dibangkitkan yang ditulis dalam firman-Nya tadi. Barulah mereka percaya. Yang kedua, wasadaqal mursalun. Sadaqah itu artinya kamu benar. Dan benarlah yang dikatakan oleh para utusan-utusan Tuhan yang Maha Pemurah tadi, yang Maha Pengasih tadi. Artinya benar-benar yang dibawa oleh utusan-utusan Tuhan Allah adalah ternyata benar. Jadi dulu mengatakan seakan-akan bahwa tidak mungkin sudah mati dibangkitkan, badannya sudah hancur, bisa dikumpulkan, barulah nanti dia ngomong di hari akhir ketika dibandingkan. Ternyata benar janji Tuhan yang Maha Pemurah dan benar yang dikatakan oleh para Rasul. Nah, kemudian in kana illa sayhatan wahidah, maka tidak ada iman kecuali cuma satu iman itu. Bahasanya sekali tiup orang itu akan kaget semua dan bergegas untuk bantu. Bahasa kita nggak mungkin ada lese-lese, nggak ada, nyata-nyata nggak ada. Ternyata tiupan itu tadi sekali saja, maka orang yang ada dalam tubuh ini akan mendadak terkaget dan teriak dan menakutkan ketika mendengarkan suara tiupan masyarakat. Sekali saja luar biasa menggetarkan. Nah, kemudian fa'idhahum jami'ul ladaina muhdharun, maka mereka semuanya jami'un. Nah, itu Pak. Jami'un itu semuanya tanpa terkecuali ladaina akan hadir kepada kalian, akan didatangkan. Siapa? Mereka manusia semua akan datang kepada Tuhan Allah. Bahasanya adalah kumpul, apel semua, kumpul jadi satu tanpa terkecuali. Hanya sekali tiupan maka mereka akan datang. Nah, ini loh. Jadi ini tentang dalil, ya kan? Iman bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Di surah Al-Mu'minun ayat 16, "Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar kamu semua, kata Allah, yaumal qiyamah, pada hari kiamat itu nanti, tub'atsun, kalian akan dibangkitkan. Jadi di sini Allah pakai kata takkid namanya.
Tsumma innakum itu. Kemudian sesungguhnya kamu semua tanpa terkecuali yaumul qiyamah, pada hari kiamat itu nanti. Apa itu artinya al-qiyamah? Al-qiyamah itu berasal dari kata qama, yang artinya itu bangun, bangkit. Makanya kiamat sendiri itu artinya adalah hari kebangkitan, bangkit juga. Tub'atsu, di situ fi'il majhul namanya, yaitu kamu sekalian benar-benar akan dibangkitkan. Nah ini ngeri sudah ketika hari itu nanti. Nah, di nomor 55 surat Al-Mulk ayat 15. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fil ardi fi manakibiha famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nusyur. Surat Al-Mulk ayat 15. Walladzi, buat di situ adalah domir mufasil kembali kepada dia. Dia itu siapa? Allah. Dia Allah itu, alladzi, yang mana ja'ala, menjadikan lakumul arda, bagi kamu sekalian sing jenenge arda, bumi, tanah, itu adalah dalulan, yang mana ketika di bumi itu, ketika kamu hidup, itu mudah digarap. Mudah digarap itu apa? Mudah dimanfaatkan. Kamu kalau jadikan apa saja itu mudah, ketika kamu punya ilmu dan punya kompetensi untuk merubah bumi tadi. Nah, dan Allah memang mengiyakan begitu. Tapi ketika kiamat dibangkitkan, hancur semua. Ini bahasanya Allah mengiyakan ketika kamu hidup di bumi itu ketika ini. Buat rumah dulu, kayu, punya uang dana, dirobohkan jadi tembok, kan begitu akhirnya. Kemudian tanahnya luas, dirubah dipakai tanaman, taman, ya kan, warna itu. Itu namanya apa? Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan. Dia menjadikan Allah ini bagi kamu. Ternyata terserah mau kamu jadikan apa, untuk mudah dikerjakan ketika bumi ini. Dan Allah Maha terserah kamu. Biasanya Allah itu mau kamu jadikan apa, dan itu mudah. Nah, famsu bi manakibiha, maka kemudian masa yang situ artinya berjalan. Berjalan, jelajahilah terhadap bumi itu tadi yang kamu tempati. Fi manakibiha, dari pelosok manapun kamu jelajahi, welcome saja, kata Allah. Terserah kamu. Sing tinggal di Medan, kepengen jalan-jalan ke Monggo, kepengen jalan-jalan ke Batu, ke Malang, Monggo, menjelajahi. Yang suka apa ini naik gunung-gunung, Monggo silakan. Katanya mau menaklukkan gunung yang paling tinggi, Monggo, semuanya silakan, kata Allah. Itu namanya famsu di mana dia. Maka silakan jelajahi rahasia bumi sampai di pelosok-pelosok itu tadi. Karena disitulah tersimpan bahwa ciptaan Allah yang luar biasa yang ada dalam bumi.
Yang ketiga kata Allah ayat itu, wa qulu bir rizqihi wa ilaihi nusyur. Nah, ini akhirnya. Dan makanlah paku di bumi, dan silakan makan, silakan konsumsi, silakan makan bir rizqihi, dari rizkinya. Rizkinya siapa? Allah, Tuhan kita yang diberikan oleh hambanya tadi. Tapi ingatlah, wa ilaihi nusyur, dan kepadanya kamu nanti akan dikumpulkan. Jadi di bumi yang kita tempati, kamu garap, kamu kerjakan sesuka hatimu, itu udah silakan. Yang kedua, kamu jelajahi bumi ini sampai pelosok-pelosok, silakan. Karena bosnya punya uang, kemana-mana pun, keluar negeri oke, kemana pun oke. Yang tak punya dana ya sudah diem, kan menurut saya. Nah, yang ketiga, silakan makan yang dirizkan oleh Allah di bumi ini, ambil itu. Tapi ingatlah kata Allah, kamu nantinya kepadanya, kepada Allah semua manusia akan dikumpulkan, dibangkitkan. Nah, ini Bapak, sehingga kita ini manusia haruslah selalu dalam koridor yang benar, sehingga nanti akan dibangkitkan itu. Nah, di nomor 56, Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Surat Ibrahim ayat 41. Ini doa Nabi Ibrahim, Pak. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana ighfirli, ya Allah, Tuhan kami. Pak, sering saya terangkan, Rabbul itu artinya Tuhan. Yang namanya Tuhan dalam tauhid rububiyah itu adalah menciptakan pertama, yang kedua memelihara, yang ketiga mengatur. Itu Tuhan. Sehingga mengharapkan rohnya Allah setelah kita menciptakan, dipelihara, dicukupi kok. Yang ketiga kita ini diatur supaya hidup kita ini baik. Nah, itu Tuhan. Sehingga doa Nabi Ibrahim dalam surat Ibrahim 41 itu, ya Tuhan kami, Infirli Rabbana infirli, ampunilah bagiku dosa-dosaku. Jadi Rabbana itu artinya mengampuni, Infir itu artinya fi'il amr, yaitu ampunilah li dosa-dosaku. Jadi dosaku yang saya perbuat, kata Nabi Ibrahim, ampunilah ya Allah, ya Tuhan kami. Yang kedua, wali walidayya, dan ampunilah dosa kedua orang tua. Jadi Bapak Ibu, maka ketika kita ini jadi anak, selalulah wajib mendoakan kedua orang tua, wali walidayya. Yang ketiga, walil mu'minin, ya Allah, kata Nabi Ibrahim, ampunilah semua bagi orang-orang yang beriman. Al-mu'minin itu jamak mudzakkar salim dari mu'minun, mukmin. Makanya al-mu'minun marfu'nya, kalau masuknya namanya al-mu'minin atau majrurnya
memang ada orang di situ. Makanya dikatakan walil ini dan dosa orang-orang yang beriman. Ternyata Nabi Ibrahim juga mendoakan orang-orang beriman setelahnya, yaitu anak cucunya, termasuk kita ini. Sampai kapan? Yauma yaqul hisab, sampai pada hari yang mana di situ dibangkitkan dan di situ dihisab, dihitung semua amal perbuatan. Nah, ini loh Bapak Ibu. Sehingga doa Nabi Ibrahim kepada dirinya, kepada kedua orang tuanya, kepada semua orang mukmin, sampai hari kiamat pun doa Nabi Ibrahim ini selalu tidak berhentinya. Makanya dikatakan yauma yaqumul hisab. Al-hisab itu sebenarnya adalah hitungan. Jadi pada hari itu nanti akan dihitung semua amal perbuatan. Makanya dikatakan yauma yaqumul hisab. Dalam surat Al-Mu'min ayat 27 ini Nabi Musa. Wa qala Musa inni qultu rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu biyawmil hisab. Dan berkatalah Nabi Musa. Tadi Nabi Musa ini berkata, apa yang dikatakan Musa? Inni qultu. Di situ ada kata takkid namanya. Sesungguhnya aku. Benar-benar aku ini, kata Nabi Musa. Qultu, yaitu saya berlindung. Itu adalah fi'il madhi dari ada yaqudu. Makanya kalau kita ta'awud itu bunyinya bagaimana? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya berlindung dari godaan syaitan yang tercela. Ada yaqudu pakai dal itu adalah saya berlindung. Tapi kita pakai dal. Nah, kalau dal tadi ada yaqudu yaitu saya berlindung. Tapi kalau pakai dal ada yaqudu itu artinya kembali atau pulang. Nah, konteksnya di situ adalah pakai dal, kemudian fi'il madhinya begitu, anak ada tak di situ. Untuk sesungguhnya benar-benar aku ini berlindung, kata Nabi Musa. Berlindung kepada siapa? Birabbi, terhadap Tuhanku. Siapa Tuhanku? Nabi Musa, ya Allah. Jadi Tuhannya Nabi Musa itu adalah Allah. Wa rabbikum, dan Tuhanku sekalian. Jadi Tuhanku sekalian, Tuhanku dan Tuhanmu, jadi Nabi Musa. Berarti Tuhannya cuma satu. Jadi kalau Tuhanmu juga Tuhanmu. Makanya saya berlindung karena Nabi Musa berlindung. Dari apa? Nah, ini dikatakan Nabi Musa. Min mutakabbirin, dari semua orang yang sombong, mutakabbir. Kenapa dikatakan berlindung dari semua orang yang sombong? Karena
Jadi seakan-akan bahwa gak harus sekarang sombong masa Allah begitu. Nah, maka Nabi Musa sampai berlindung, ya Allah saya berlindung terhadap semua manusia yang sombong-sombong ini, yang mutakabir. Apa yang disombongkan? Hartanya, statusnya, jabatannya, dan macam-macam dalam konteks kehidupan ini. Nah, yang mana orang sombong tadi kata Nabi Ibrahim, ya kan? Lindungannya tadi, orang yang sombong tadi, la yu'minu biyaumil hisab. Mereka ini orang yang sombong itu ternyata tidak percaya pada hari akhir. Itu tadi dikatakan. Maka orang yang percaya ragu itu tidak mungkin sombong karena akan dihisab. Mulai kalau lete-lete, suge model opo sekala senang duri mana. Dia jabatan apapun dia ada masanya. Suatu saat akan diambil. Makanya apa yang disombongkan sekarang? Makanya kalau ada orang sombong berarti la yu'minu yaumal hisab. Ternyata la yu'minu yaumal hisab, tidak percaya pada hari akhir akan diangkat. Nah, Pak Nabi Musa saja itu berlindung kepada Allah dari orang yang sombong. Karena orang yang sombong tadi tidak percaya pada hari akhir hisab tadi. Nah, berarti ini orang sombong kalau kita jumpai dimanapun, berarti orang itu sudah tidak percaya hari akhir. Ini percaya tidak mungkin sombong. Nah, ini loh. Di nomor 57 surat Al-Mu'min ayat 17. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yawm innallaha sari'ul hisab. Pada hari di situ ada al-ma'rifah namanya, lamul ma'rifah, al-ma'rifah. Artinya al-yaum, pada hari itu nanti sudah diketahui apa jelas hari kiamat itu. Nah, dikatakan demikian. Karena pakai al, ismun nama, kalau ada alnya di situ itu menunjukkan bahwa ini jelas harinya. Apa yang dimaksud jelas harinya itu adalah hari kiamat, hari kebangkitan. Al-yauma, pada hari kiamat itu nanti menurut kata Allah tujza, akan dibalas, akan dibalas. Makanya al-jaza itu artinya adalah balasan. Tujza, akan dibalas. Siapa? Kullu nafsin, semua jiwa. Berarti ini semua jiwa, berarti semua manusia akan dibalas. Akan dibalas setiap manusia nafsu tadi bima kasabat, dengan apa yang mereka perbuat ketika di dunia. Jadi aku al-yaum, hari kiamat nanti yang jelas itu tadi, ya kan, akan dibalas semua manusia yang ia perbuat ketika di dunia, dibalas. Maka kalau sudah demikian, lalu al-yaum, tidak ada kezaliman pada hari kiamat itu nanti. Al-yaum namanya. Laluman, dulu itu artinya apa? Kemenangan. Bahasanya di situ akan ditegakkan keadilan pada hari itu nanti.
Tidak ada orang yang terzalimi. Tidak ada sogok menyogok. Menurut bahasanya. Tidak ada suap menyuap. Ya, biasa sekarang itu kan apa Pak? Keadilan itu kadang-kadang ini penduduk itu tumpul. Ini pengisor kan begitu. Gitu. Makanya dikatakan di situ langguna, tidak ada kedoliman alias semuanya di situ akan adil. Pada hari itu nanti tidak ada yang terdolimi, semuanya akan dihisapkan. Di situ keadilan yang sesungguhnya. Disitulah pengadilan yang sesungguhnya. Makanya langguna beliau tidak ada kedoliman pada hari itu nanti. Innallaha sayyidul hisab. Lah, sesungguhnya Allah, di situ ada kata takdir. Sesungguhnya Allah sari'ul hisab, yaitu maha cepat di dalam menghitung. Sari itu artinya cepat, tapi ini pakai sin besar itu artinya jalan. Jalan gede, Pak. Jalan gede seperti di depan ini. Tapi di jalan cilik sedikit torik jalan. Nah, itu. Tapi kalau pakai sin ini artinya apa? Cepat. Cepatnya bagaimana? Menghitungnya kan kalau itu cepat. Gak butuh kalkulator, gak butuh alat untuk menghitung cepat. Quick count bahasanya. Dalam istilah akhirat quick count. Sekarang itu semua super cepat pun bagi Allah. Apa yang lebih cepat kalau sudah Allah menghitung? Dan tidak bisa diakali. Nah, makanya dikatakan, ya kan, sangat cepat menghitungnya, maka tanpa terkecuali pasti tidak ada yang luput dan Allah Maha cepat. Gitu. Satu lagi di nomor 58, okay, di surat Al-Bayyinah ayat 6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Syarrul bariyah. Nah, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Kafir itu sering saya katakan adalah orang yang mengingkari kebenaran dengan kebatilan keburukan. Jadi ditutupi kebenaran kebaikan itu sehingga apa? Ingkar, ditutup sudah, menutupi. Nah, orang-orang kafir min ahli kitab, dari ahli kitab wal musyrikin, dan orang-orang yang menyekutukan Allah. Musyrik itu adalah jamak mudzakkar salim dari musyrikun. Musyrikin berarti orang-orang yang menyekutukan, orang yang lebih dari satu hubungannya. Nah, ahli kitab itu siapa? Adalah umat Yahudi dan Nasrani. Ketika ada kitabnya Nabi Musa namanya Taurat, kitabnya Nabi Isa namanya Injil, kemudian mereka sudah tidak percaya lagi sehingga dikatakan ahli kitab. Mereka ketika itu ada kitabnya Nabi Musa dan Isa percaya. Ketika sudah diambil kitabnya oleh Allah karena masa sudah habis dan itu kitab samawi, mereka kembali kepada kekafiran. Balik lagi bahasa kita, Musa bisa tahu kita beres kafir dengan itu namanya ahli kitab. Nah, makanya dikatakan kafir dari ahli kitab tadi
Tapi orang yang iman dari ahli kitab, yaitu walaupun Musa dan Isa sudah tidak ada, saya percaya bahwa masih iman walaupun kitabnya sudah tidak ada. Makanya tadi dikatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitab, dari ahli kitab yang kafir. Nah, begitu. Wal musyrikin, dan orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah. Di mana tempatnya? Fi nari jahannam, di neraka jahannam. Nar itu artinya api. Sing api sendiri itu sifatnya panas. Pendekatan logika kita ketika di dunia, api itu sifatnya panas. Berarti Pak, orang yang masuk dalam neraka berarti akan dibakar. Jadi panas kok, akan dibakar. Jadi tidak bisa dibayangkan bagaimana panasnya ada neraka jahanam. Hukuman balasan terhadap orang kafir dan orang-orang musyrik. Khalidina fiha, di neraka jahanam itu mereka kekal di dalamnya. Paku kekal di dalamnya. Khalidun itu artinya kekal. Kemudian pakai mudzakkar salim khalidin, yaitu orang-orang kafir, ahli kitab dan musyrik tadi, karena duanya orangnya tadi, mereka kekal di dalamnya. Nah, sehingga dicap oleh Allah, dicap itu apa? Distempel. Ulaika hum syarrul bariyah. Maka di situ ismul isyarah namanya. Mereka itulah benar-benar mereka jelek. Syarrun itu jelek, sejelek-jelek makhluk manusia. Jelek makhluk manusia. Ini jelek itu berarti kan tidak bisa ditambah, kekal di dalamnya. Jadi itu tidak mungkin lintas, mengelak. Syarrul bariyah. Makanya dikatakan khalidina fiha, mereka kekal di dalam. Orang kafir dan orang-orang musyrik. Alhamdulillah. Pada malam mudah-mudahan kajian hari kita ini bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan barokah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.